Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini kembali saya akan melakukan perawatan area magnet ya. Hal ini emang rutin saya lakukan ya, paling enggak setiap 3-6 bulan sekali. Nah, alasannya sekarang kenapa saya lakukan perawatan lagi, dikarenakan dari bulan Februari dan awal Maret kemarin kalau nggak salah, motor saya itu banyak lewatin genangan yang cukup tinggi ya, yang otomatis dari area CVT dan area magnet pun terendam walaupun hanya sedikit. Nah, makanya sekarang kita akan ngecek nih untuk area magnetnya, apakah perlu dilakukan pembersihan ataukah ada masalah yang lain ya. Ini wajib banget, apalagi kalau udah kebanjiran ngelewatin genangan yang lumayan tinggi, kita wajib mengecek area magnetnya. Kalau dari CVT kemarin dicek udah aman, tapi untuk area magnet saya baru kali ini punya waktu buat ngecek ya guys. Oke, kita akan buka dulu untuk area magnetnya ya. Simple, itu semua dikerjakan pakai impact. Kita akan keluarin dulu ring. Untuk ring di sini kita lepas dulu ya. Oke, ringnya udah terlepas dan tinggal kita pasangin trackernya. Seperti biasa kita pakai tracker nomor 4 ya. Terus kita pakai kunci sok nomor 24 ya. Ini nggak pakai cara manual ya. Cara manual itu ribet dan lama. Kalau pakai impact itu enak banget. Kayak gini. Tuh. Kamarnya juga gampang karena memang untuk area magnetnya sering dibersihin ya. Nah, ini dia guys, nampak kotoran ya yang nempel. Tuh, udah lumayan nih kotorannya nih. Nah, ini yang harus kita bersihin. Ini bisa kita langsung bersihin aja ya, si area magnetnya. Karena kalau kotor kayak ini bisa mengganggu kelistrikan ya. Tuh lihat. Kotorannya lumayan banget ya. Kita akan sikat-sikat dulu sedikit. Sampai semua kotorannya hilang ya. Ini debu seperti ini numpuk pun bisa menyebabkan masalah di area kelistrikan, motor susah nyala dan bisa menimbulkan error 12 ya. Kalau kalian pernah lihat yang video ibu-ibu pakai NMAX merah, begitu dibuka bagian magnetnya kotor banget. Nah, ini jangan sampai kejadian kayak gitu. Kotoran numpuk di area magnet ya. Karena bisa bikin motor kalian mati. Karena ada permasalahan di area magnet dan spool. Segini udah bersih ya, lumayan bersih. Terus kita lihat area spoolnya, dia kotor apa enggak ya. Ini ada kotor-kotoran dikit ya, debu-debunya lumayan nempel ya. Tapi ini nggak terlalu parah dan kita lihat nggak ada kebocoran lagi di area seal magnetnya. Karena kalau dari pengalaman, kalau motor udah lewatin genangan yang lumayan tinggi ya, si bagian seal itu pasti akan mengalami kerusakan dan akhirnya timbul kebocoran. Kalau dilihat dari sini sih nggak ada masalah ya. Saya akan bersihin aja. Disemprot-semprot gini aja, sekalian ngabisin. Untuk cairannya bisa pakai contact cleaner
atau pakai brake cleaner juga bisa ya. Udah kotor tuh. Lumayan. Kotornya lumayan. Tuh. Sebenarnya simpel, kalau kalian punya alatnya sendiri bisa bersihin sendiri juga di rumah. Ini ya. Kalau saya nggak pakai carbo cleaner atau carb cleaner karena terlalu keras ya untuk pembersihannya. Jadi cari aman pakai brake cleaner atau contact cleaner. Dan nggak disarankan juga pakai penetran yang lain ya. Seperti ini nih, fuel penetran. Nanti bersih cuman kalau nggak dilap lagi biasanya ntar mengundang debu-debu nempel ya. Kayak gini tuh. Kita bersih aja ya si spoolnya. Buat kalian yang udah parah nih kotornya kalau dibongkar ya, pembersihannya harus lebih bener ya. Berhubung punya saya ini nggak terlalu kotor banget, jadi ya kita sekedarnya aja untuk ngebersihinnya. Nah, udah tuh beres bersih. Karena rajin dibersihin juga sih. Mungkin kalau udah lewat dari 6 bulan, wah ini bisa kotor parah. Pasti timbul pertanyaan kenapa kok nggak dibuka semua bagian spoolnya. Kalau dilihat dari sini kan kotorannya sedikit, jadi ya cukup bagian luarnya aja ya. Kecuali pas saya video ini kotorannya banyak banget ya. Kayak di video-video sebelumnya kan parah banget, baru saya bongkar semua. Berhubung ini masih sedikit ya udah kita bersihin secukupnya aja sampai benar-benar bersih. Dan tinggal kita masukin lagi nih magnetnya ke tempat semula. Jangan lupa kita kasih sedikit aja grease ya. Tujuannya biar apa? Biar nggak karatan dan nanti area magnetnya susah dilepas. Kayak gini nih, kita kasih sedikit aja. Karena kebanyakan kasus kalau untuk buka spool aerox atau sejenisnya dia masalah nyangkut nih. Makanya kita kasih sedikit aja grease biar enggak karatan. Ini khawatirnya kemarin juga macet karena kan lewatin genangan ya. Karena udah nggak mau itu kemarin pas lewat pas Kramat Jati udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju, ya pasrah. Akhirnya lewatin juga. Masang magnet harus bener ya, harus dilihat ininya nih, celah untuk spinya. Karena ada yang ngebongkar habis dipasang lagi si celah spinya nggak pas, motornya nggak bisa nyala. Jadi disesuaikan aja dengan arah spinya lagi. Nah, tinggal kita lepas aja. Kalau udah seperti ini, udah pas banget ya, udah masuk ke spinya, dan tinggal kita kencengin aja, pasang lagi ringnya, terus jangan lupa murnya tadi kita pasang lagi ya. Dan kita langsung kencengin lagi pakai impact. Oke, udah kenceng dan kita coba nyalain.
sebelum kita tutup semua, kita wajib dicobain dulu ya. Menghindari permasalahan kesalahan pasang magnet. Jangan sampai kejadian yang pernah saya alamin, si mur magnetnya cuma nempel doang ya. Lupa saya kencengin. Akhirnya terjadi suara berisik dan bikin bagian sepinya itu aus alias habis. Makanya kita harus cek dan pastikan kalau pemasangan udah benar dan dinyalain juga udah benar ya. Banyak kasus nih ya, saya ceritain lagi. Banyak kasus yang habis bongkar sendiri tapi pada saat pemasangan kurang pas terutama di bagian sepinya atau murnya dia bermasalah. Akhirnya begitu dinyalain motor berisik dan timbul error 12 akibat pemasangan kipas yang kurang benar. Jadi buat kalian yang mau pasang sendiri harus benar-benar diperhatiin untuk pemasangan magnet dan murnya ya. Tapi insya Allah kalau kalian merhatiin video dari saya, karena emang lengkap ya dari awal sampai akhir, penjelasannya tanpa di skip-skip, insya Allah kalian bisa melakukan perawatan magnet sendiri ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.